Di tengah lembah yang subur, mengalir sebuah sungai yang jernih. Di sekelilingnya tumbuh pepohonan yang ranum, ladang yang selalu hijau, dan tanah yang tak pernah gagal memberikan hasil. Angin di sana sejuk, airnya segar, langitnya bersih, dan disitulah berdiri dua kota yang megah, Sodom dan Gomora. Orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru untuk menetap di sana, karena siapapun yang tinggal di dua kota itu akan merasa seolah hidup di surga. Tidak ada kekurangan makanan, tidak ada kekurangan kekayaan, tidak ada ketakutan akan musim atau bencana. Semuanya tampak sempurna. Tapi yang sempurna di luar belum tentu bersih di dalam. Waktu berjalan, generasi berganti, dan manusia mulai lupa siapa yang memberikan semua kelimpahan itu. Hati mereka mengeras, lidah mereka tidak lagi menyebut nama Tuhan. Sebaliknya, mereka sibuk memuja diri sendiri, memuja tubuh, memuja nafsu, memuja kebebasan. Awalnya dosa hanya dilakukan segelintir di tempat tersembunyi dengan rasa bersalah. Tapi perlahan, rasa bersalah itu mati. Apa yang dulu dilakukan diam-diam, kini dilakukan terang-terangan. Dan apa yang dulu dianggap dosa, kini dianggap gaya hidup. Kaum laki-laki di kota itu mulai menyimpang. Mereka tidak lagi tertarik pada wanita. Nafsu mereka berbalik arah. Mereka saling mendekati, saling memuji, saling memburu. Bukan cinta, bukan kasih, tapi syahwat yang liar dan tanpa kendali. Dan yang lebih mengerikan, mereka tidak melakukannya dengan malu-malu. Mereka pamerkan, mereka banggakan, mereka rayakan, seolah yang menyimpang adalah mereka yang masih menjaga fitrah. Kebusukan itu bukan hanya dibiarkan, tapi diwariskan. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang menganggap dosa sebagai hal biasa. Kaum perempuan pun ikut larut dalam budaya yang bengkok. Tidak ada lagi rumah yang menjadi tempat aman. Tidak ada lagi keluarga yang mendidik dengan kebenaran. Kota itu menjadi panggung dosa yang dijadikan festival. Dan di tengah-tengah kekacauan itu, Tuhan tidak tinggal diam. Maka dikirimlah seorang utusan, seorang nabi yang lembut tapi tegas, yang sabar tapi tidak diam. Namanya adalah Lut. Ia tidak membawa pedang. Ia tidak datang dengan pasukan. Ia hanya membawa satu hal, kebenaran. Ia berdiri di pasar, di gang-gang sempit, di depan rumah-rumah, di jalan-jalan umum, menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah, bahwa kehidupan mereka sedang menuju jurang, bahwa kemurkaan Tuhan itu nyata dan bisa datang kapan saja. Tapi siapa yang mau mendengar? Mereka menatap Lut dengan sinis. Mereka mencemooh. Apa urusanmu dengan hidup kami? Kenapa kau begitu terganggu dengan kesenangan kami? Apakah kau iri? Apakah kau takut kami lebih bahagia daripada kau? Nabi Lut alaihissalam tidak membalas hinaan dengan amarah, tapi ia juga tidak menyerah. Hari demi hari ia terus berdakwah. Ia tidak lelah. Ia tahu tugasnya bukan membuat mereka berubah. Tugasnya hanya menyampaikan. Tapi setiap hari yang berlalu hanya menunjukkan satu hal. Kaum itu semakin keras, semakin bangga dengan kesalahan, semakin jauh dari cahaya. Yang membuat semuanya lebih menyakitkan adalah orang yang paling dekat dengannya pun menolak untuk berdiri di sisinya. Istri Nabi Lut, wanita yang tidur di rumahnya setiap malam, wanita yang menyaksikan suaminya menangis dalam doa, menggigil dalam ibadah. Tapi hatinya tidak pernah benar-benar bersamanya. Ia tidak melakukan dosa kaum itu. Tapi ia mencintai mereka, ia membela mereka. Ia menyampaikan rahasia suaminya kepada mereka. Ia ikut tertawa ketika Nabi Lut dicemooh. Bagi langit, itu sudah cukup. Karena dosa bukan hanya tentang perbuatan, tapi juga tentang keberpihakan. Dan kota itu sudah memilih pihaknya. Mereka memilih syahwat, bukan nurani. Mereka memilih tawa, bukan tangis tobat. Mereka memilih kebanggaan atas dosa, bukan malu di hadapan Tuhan. Nabi Lut masih berdiri di antara mereka, tapi ia tahu, waktunya hampir habis. Langit masih diam. Tapi diam itu bukan pertanda lupa. Diam itu adalah pertanda badai sedang menunggu waktu. Malam itu turun perlahan.
Seperti biasanya, langit memerah sebentar, lalu gelap menelan kota. Di jalan-jalan, lampu-lampu minyak mulai menyala. Rumah-rumah memunculkan bayangan orang menari, tertawa, berpesta, musik menggema samar dari sudut-sudut gang. Tidak ada yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada tanda bahaya. Tidak ada firasat buruk. Kota itu tetap mabuk dalam dosa. Tapi di langit yang tampak tenang, telah ada keputusan, dan keputusan itu turun dalam bentuk 3 lelaki asing. Mereka datang dari arah utara, tidak membawa apa-apa, tidak ditemani siapa-siapa. Langkah mereka pelan, wajah mereka tenang, dan terlalu sempurna untuk seorang musafir biasa, terlalu bersih, terlalu hening, terlalu dalam tatapan mata mereka. Tapi di kota yang sudah kehilangan rasa malu, tidak ada yang benar-benar peduli dari mana orang datang. Selama mereka menarik, mereka jadi incaran. Mereka berjalan melewati pasar yang mulai sepi. Beberapa orang menatap mereka. Kaum laki-laki yang terbiasa menjadikan sesama pria sebagai pelampiasan nafsu, mulai mengerlingkan mata. Beberapa berbisik. Beberapa mengikuti diam-diam. Tapi 3 lelaki itu tak menoleh. Langkah mereka lurus. Tujuan mereka hanya satu. Rumah Nabi Lut. Nabi Lut menyambut mereka dengan gugup. Tidak karena takut, tapi karena ia tahu, malam ini adalah malam penentuan. Ia tahu, tamu-tamu ini bukan manusia biasa, tapi utusan. Dan jika mereka telah datang, berarti waktu sudah habis. Mereka masuk ke rumah. Duduk dengan tenang, tidak banyak bicara, tidak banyak gerak, tapi kehadiran mereka membawa sesuatu yang berat. Udara di dalam rumah itu seperti lebih padat, waktu seperti melambat, dan di hati Nabi Lut ada sesuatu yang menekan kuat. Rasa kehilangan, sebelum kehilangan itu benar-benar datang. Namun kota itu tidak pernah tidur dalam kesadarannya. Bisik-bisik mulai menyebar. Seseorang melihat 3 pria tampan memasuki rumah Nabi Lut. Lalu kabar itu membesar, seperti api yang menjilat minyak, dan dalam hitungan jam, halaman rumah itu mulai dipenuhi orang-orang. Mereka datang dengan wajah yang tidak malu, tertawa, berbisik, bersuit-suit, bukan dengan niat menyambut tamu, tapi ingin merusaknya. Nabi Lut berdiri di ambang pintu, menahan tubuhnya dengan seluruh sisa keberanian. Ia tahu siapa yang ada di dalam rumahnya, tapi ia juga tahu kota ini sudah tidak punya hati, maka ia berbicara dengan suara yang tegas, tapi bergetar. Ini tamu. Hormatilah mereka. Jangan kalian kotori rumah ini. Tapi kaum itu hanya tertawa. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata lantang, kami tidak datang untuk mendengar nasihatmu, Lut. Kami datang untuk bersenang-senang dengan tamumu. Sorakan pecah di belakangnya. Mereka mulai mendorong-dorong pintu. Luz mendorong balik. Tubuhnya sudah tua, tapi tangannya tetap menahan. Ia gemetar, tapi bukan karena takut kepada manusia, ia takut kepada murka yang akan datang. Ia menoleh ke dalam rumah, melihat anak-anak perempuannya mulai gemetar. Ia berbisik dalam hati, ya Rob, inikah waktunya? Dan saat itulah satu dari tamunya berdiri. Nabi Lut melihatnya dengan pandangan yang kosong. Tamu itu melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, lalu rumah itu mulai berubah. Cahaya samar keluar dari tubuhnya, bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cukup untuk membekukan siapapun yang melihat. Suara tamu itu berubah. Dalam sekali, tapi tanpa perlu membentak. Ia berkata, wahai Lut, jangan takut, kami adalah malaikat, kami datang membawa keputusan dari Tuhanmu. Nabi Lut tidak bisa bicara. Tapi ia tidak perlu bertanya, ia tahu, semuanya telah tiba. Dari dalam rumah, suara malaikat itu menggema lagi. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Mereka akan buta malam ini. Dan seperti hujan yang jatuh tanpa suara, tiba-tiba keramaian di luar menjadi panik. Teriakan muncul. Orang-orang berteriak, mereka meraba-raba seperti orang kehilangan mata. Mereka mendorong satu sama lain, tersandung, menjerit. Mereka buta, bukan karena gelap, tapi karena mata mereka diambil. Di dalam rumah, satu malaikat berkata lagi, bangkitlah,
Wahai Lut, bawa keluargamu, pergilah malam ini. Dan satu pesan, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Nabi Lut menatap putri-putrinya. Mereka mengangguk, meski wajah mereka masih diliputi takut. Istrinya diam, ia berdiri, tapi sorot matanya tertahan, seperti seseorang yang masih menggenggam dunia yang hendak ditinggalkan. Nabi Lut tidak bisa menunggu lebih lama. Ia mengajak keluarganya keluar, tidak melalui pintu depan, tapi lorong kecil di samping rumah. Kota itu masih gaduh, orang-orang masih meraba-raba dalam kebingungan. Tapi jalan menuju batas kota telah terbuka. Mereka berjalan dalam senyap. Dada Nabi Lut berat, tapi ia tidak menoleh. Ia tahu, malam ini bukan malam untuk ragu. Dan di belakang mereka, kota itu masih tertawa dalam kegelapan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Langkah mereka ringan, tapi hati mereka berat. Nabi Lut berjalan di depan, menggenggam tangan putri-putrinya erat. Malam itu gelap, tapi cukup terang untuk menunjukkan jalan keluar. Jalan sempit di tepi kota itu sepi, tak ada suara, kecuali desir pasir yang tersapu angin. Tapi Nabi Lut tahu, ini bukan angin biasa. Ini angin yang menahan sesuatu yang besar. Langit di atas mereka gelap tak wajar. Tidak hanya gelap, tapi diam. Tidak ada suara burung malam. Tidak ada suara serangga. Seolah alam juga sedang menahan napas. Seolah bumi pun tidak ingin ikut bersuara. Mereka tidak menoleh, karena perintahnya jelas. Jangan menoleh. Apapun yang terdengar di belakang, jangan menoleh. Tapi di antara mereka, ada satu hati yang masih setengah tinggal di kota. Istri Nabi Lut. Langkahnya pelan, tatapannya kosong. Ia berjalan bersama rombongan. Tapi hatinya belum benar-benar pergi. Ia tahu azab sedang turun. Tapi dalam dirinya masih ada simpati pada mereka yang ditinggalkan. Teman-temannya, kaumnya, dunia yang ia cintai. Ia tidak melakukan dosa seperti mereka, tapi ia mencintai mereka. Dan malam ini, itu cukup untuk menjatuhkan takdirnya. Seketika, angin berubah arah. Langit mulai bergemuruh. Dan sebelum suara pertama datang, ia menoleh. Hanya sebentar. Cukup untuk melihat apa yang tak boleh dilihat manusia. Dan tubuhnya berhenti, membatu, diam di tempat. Ia bukan lagi manusia. Bukan lagi makhluk hidup. Ia menjadi tiang garam, kering, dingin, dan mati. Diabadikan sebagai saksi terakhir dari kota yang akan hancur. Nabi Lut terus berjalan. Ia tidak tahu, ia tidak menoleh. Ia hanya menggenggam tangan anak-anaknya, mempercepat langkah. Ia tidak ingin tahu apa yang sedang terjadi di belakang. Karena dia tahu, saat azab turun, mata manusia tidak sanggup menanggungnya. Lalu langit benar-benar terbuka. Cahaya putih keluar dari celah-celah awan. Tapi bukan cahaya yang menyelamatkan. Ini cahaya yang membakar. Dari atas, batu-batu mulai turun. Tapi bukan batu biasa. Mereka panas. Mereka menggelegak. Mereka datang satu persatu, tapi cukup untuk meluluh lantakan atap rumah. Menembus tanah, membakar kulit, melelehkan tulang. Suara jeritan memenuhi langit. Tapi langit tak menjawab. Ia hanya menurunkan lebih banyak. Dan setelah hujan itu datang, tanah pun bergerak. Kota itu bukan hanya dihujani. Ia diangkat, ditarik dari akarnya. Seluruh daratan tempat kota itu berdiri, terangkat ke langit. Selama beberapa saat, kota itu melayang, seperti mainan di tangan kekuatan yang tak terlihat. Dan setelah cukup tinggi, kota itu, di balik apa yang dulu di atas, kini menjadi bawah. Rumah-rumah, pasar, ladang, tubuh-tubuh, semuanya terhempas ke bumi, bukan sebagai kota, tapi sebagai puing. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi suara. Yang tersisa hanya kehancuran. Tanah itu tidak lagi subur, tidak lagi hijau, tidak lagi bernyawa. Apa yang dulunya tempat tinggal, kini menjadi kuburan. Dan seiring waktu, laut asin terbentuk di atasnya. Air yang terlalu pekat untuk ditinggali, terlalu pahit untuk diminum. Tidak ada ikan, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan.
Laut Mati. Ia dinamai begitu karena memang disitulah kematian tinggal. Malam itu telah lama berakhir, tapi sisa-sisa keheningannya masih tertinggal di tanah itu. Tanah yang dulunya disanjung karena kesuburannya, kini bahkan tidak bisa ditanami. Kota yang dulunya megah dan dicari para perantau, kini tak bisa lagi ditemukan bahkan dalam peta zaman. Apa yang dulu dianggap pusat peradaban, kini dikubur oleh lautan yang bahkan kehidupan pun menolak tinggal di dalamnya. Laut Mati tetap di sana, tenang, tidak bergelombang, tidak berguncang, tapi membunuh secara diam-diam. Airnya terlalu asin, udara di sekitarnya terlalu kering. Ia tidak berteriak, tidak menyampaikan peringatan, tapi kehadirannya cukup untuk mengguncang hati siapapun yang tahu kisah yang terkubur di dasarnya. Itulah jejak terakhir dari kota yang pernah berdiri melawan langit. Tapi kisah ini tidak selesai di sana, karena sejarah bukan hanya untuk dikenang. Sejarah adalah peringatan yang ditulis dengan darah dan tangisan, agar manusia yang hidup hari ini tidak mengulang kesalahan yang sama. Tapi seperti kota itu, manusia jarang belajar. Yang terjadi hari ini tidak jauh beda dengan yang pernah terjadi dulu. Hari ini, banyak yang merasa bebas. Bebas untuk memilih, bebas untuk menyimpang, bebas untuk menertawakan batas. Apa yang dulu dianggap dosa, kini diperjuangkan sebagai hak. Apa yang dulu disembunyikan karena malu, kini dibanggakan sebagai identitas. Dan ketika seseorang mengingatkan, ia akan dianggap mengganggu, akan disebut kolot, akan disebut penuh kebencian. Seperti Nabi Lut alaihissalam dulu, yang bersuara di tengah kota yang tuli, tapi langit tidak tuli. Langit hanya diam, dan diamnya langit. Bukan karena lupa, tapi karena memberi waktu untuk sadar, waktu untuk kembali, waktu untuk memilih sebelum dipilihkan. Azab tidak selalu datang dengan batu dari langit. Kadang ia datang dalam bentuk hati yang hampa, keluarga yang rusak, generasi yang lupa siapa dirinya, dan kadang azab itu datang perlahan, sampai manusia tidak sadar kalau mereka sedang dihancurkan dari dalam. Apa yang terjadi pada kota Nabi Lut bukan hanya tentang kemarahan Tuhan, tapi tentang batas. Karena segala sesuatu, jika melampaui batasnya, akan dihancurkan oleh alam semesta itu sendiri. Dan tidak ada yang lebih tragis daripada generasi yang mewarisi kehancuran, tapi mengira mereka sedang hidup dalam kebebasan. Masih banyak kisah yang belum terungkap. Klik like, share video ini, dan subscribe sekarang supaya kamu gak kelewatan episode berikutnya.